ha, alhamdu berarti puing-puing. Berarti segala jenis puing-puing adalah milik Allah. Berubah makna apa tidak? Bagi orang yang tahu bacaan imamnya seperti itu mengubah makna, tidak boleh lagi dia ikut kepada orang itu, dia wajib mufarokoh, atau bahasa kita mufarqoh katanya. Mufarqoh, memisahkan diri. Apa memisahkan diri? Apakah dia mundur? Tidak. Dalam hatinya dia tidak mengikut imam lagi. Akhirnya semua pekerjaan sholat bacaannya dia lakukan sendiri, dan dia berusaha untuk tidak mengikutinya. Apakah melambatkan ataupun dia terlebih dahulu untuk menjaga, biarlah dia dahulu selesai. Nanti wajib dinasehati, wajib disampaikan kepada BKM. Itulah amanah. Berarti kalau dipertahankan imam seperti itu, kalau makmumnya banyak sholatnya tidak sah, berarti ikut jugalah ketua BKM bidang membidangi itu berdosa. Kenapa? Membiarkan yang salah. Itu satu. Dibacanya alhamdulillah. Yang kedua, menambahi huruf atau mengurangi huruf, maksudnya mengurangi huruf. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin, ada alif lamnya. Itu sudah mengubah makna. Berarti kurang satu huruf, maka hilanglah maknanya, maka batallah apanya, sholatnya bagi orang yang lebih tahu dari dia, tapi bagi imam itu sah sholatnya. Untuk suratul Fatihah ya, ini jelas dalam surah Fatihah. Atau mengurangi tasydid, berarti mengurangi huruf, seperti iyyaka na'budu, dibacanya iya, tidak ada tasydidnya. Tapi kalau agak tekan sedikit, tidak mengubahi makna, jangan terlalu tekan kan. Kayak orang Batak tekan di awal, ya kan? Bilangkan apa? Tekan dulu kan gitu ya. Nah, ya kan? Kalau orang Aceh bingkang ya kan? Tidak tepat. Orang Batak tekan katanya. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi iyyaka na'budunya itu yang tekan, sangat tekan itu tidak mengubah makna, namun perlu diperbaiki. Nah, ini juga harus paham. Tidak semuanya tentu sudah batal selama tidak mengubah makna hakikatnya. Cuma kurang fasih. Kenapa terlalu tekan? Agak landai sedikit, ada sedikit apanya tekannya, tapi jangan terlalu tekan. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Kan gitu. Nah, kalau begitu hanya kepadamu. Tapi kalau tanpa tekan, ada apanya sedikit, penekanan sedikit, maka berubah makna. Itulah yang disebut berubah makna, batal nanti sholat orang di belakangnya kalau dia masih ikuti. Dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in ya. Tidak ada hamas pada kaf karena berbaris. Nah, lalu kemudian apa maknanya rupanya kalau dibuang tasdidnya? Maknanya ada maknanya seperti ini. Ya, cahaya bulan purnama. Hanya kepada bulan purnama aku menyembah. Kami menyembah. Syirik atau tidak itu? Berubah karena mengurangi. Ada yang menyebutnya adalah matahari. Nah, kepada matahari. Jadi na'udzubillah. Itu mengurangi. Ada mengubah huruf, mengubah baris maksudnya. Seperti an'amta, dibacanya an'amtu. Orang Arab banyak seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Waduh. An'amta, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Allah yang telah memberi nikmat. An'amtu, aku yang telah memberi nikmat. Mengaku Tuhan pula dia, tanpa disadari. Makanya rubba qari'in al-Qur'anu yal'anu,
Boleh jadi orang yang membaca Quran tapi Quran itu melaknatnya. Itulah laknat. Quran itu melaknat dia sendiri. Atau rubbatalin rubbatalin bil Qur'ani al-Qur'anu yal'anuhu. Dalam hadis. Boleh jadi ada orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Kenapa? Karena berubah dia. Itulah kenapa ada kaitannya dengan BKM untuk memilih imam. Dan kemudian bagaimana dengan misalkan tajwid? Ada di sana kurang pas, tapi tidak mengubah makna. Contoh, menyebutkan sa. Saya melihat sa itu dari guru saya, dia begini kan. Bagaimana bahasa? Sa. Kan. Ada yang membuatnya orang Indonesia selalu sa. Nah, cukup hampir mirip dia. Tapi tidak mengubah makna. Masih sahkah sholat di belakangnya? Sah. Kecuali kalau sa merubah menjadi sin. Salah satu dibaca salah satu robi'ahum. Salah satu robi'. Itu berarti berubah maknanya. Salas. Bisa salasul baul namanya. Tahu salasul baul? Kalau sin dibuatnya sa, berubah jelas maknanya. Salah tiga. Tapi kalau salasul itu salasul baul. Orang yang tertahan-tahan kencingnya. Berubah makna kan? Jauh kali. Makanya kalau hanya sedikit tidak merubah makna, hanya kekurangan fasihan saja, masih sahlah sholatnya. Tapi bagi orang yang lebih fasih, makruh mengikuti yang seperti itu. Atau aturan tafkhim dibacanya tartiq. Ya, misalkan kalau al-lafzul jalalah Bismillahirrahmanirrahim. Salah kan? Nyata sekali salahnya itu. Tapi mengubah maknakah dia? Tidak. Untuk ini fikihnya ya. Ya. Tapi bagi orang yang fasih membaca Bismillahi dengan tartib sah. Jangan dibuat ini. Iman itu yang seperti itu. Tetap makruh walaupun sah karena belum mengubah makna. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Tartib, bukan gol. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal itu masih bisa, dia masih sah bacaannya, tinggal nanti kelurusan. Maunya kan jangan sempat ada di belakang yang ribut. Misalkan dia bilang, masa pula imam itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu udah rusak itu. Alamin apa? Gak ada dalam apa kecuali ikhfa ya. Itu jangan pula kita, walaupun kita orang tua, merasa pula harus kita karena ketuaan kita. Tidak. Itu yang harus dirubah. Itu salah satu tanggung jawab daripada sahnya berjamaah, sahnya sholat imam. Siapa yang imam, dia menjadi khatib. Ini masuk dia. Iya, siapa yang imam, dia menjadi khatib. Itu sunnahnya. Maka KBKM perlu kita sampaikan supaya terlebih dahulu menseleksi prioritas yang bisa jadi imam, dia jadi khatib. Itu lebih bagus. Kalau tak dapat lagi, ya bisalah. Misalkan yang satu imam, yang satu khatib. Tapi tetap lebih bagus yang bisa imam bisa jadi khatib. Yang ini sudah sampai ini ke Arab untuk mengeluarkan fatwa ini. Walaupun dikatakannya sah, tetapi yang lebih afdal seperti tadi. Sah seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang syarat-syaratnya dan sahnya semua ada di situ. Tapi sebenarnya menguntungkan bagi PKM kalau di kita. Karena beda pula di tempat seperti di Malaysia, pemerintah yang menggaji. Tapi kalau di kita kan kita BKM itu yang menggaji, memberikan apanya? Penggaji namanya, katakanlah dulu penghormatan ya. Beda imam berarti beda amplopnya. Khotibnya beda amplopnya. Kalau khotib
200, berarti imam paling tidak 150. Tapi kalau dia imam dia khotib paling 50 ditambah atau tak ditambah pun tak ada masalah. Berarti kan kas makin beruntung. Kan gitu. Nah, tapi kan kadang kasihan kita sama yang sana katanya. Ya boleh. Tapi dalam hal itu sesuaikanlah dengan kapasitas ilmunya, kemampuannya. Ya. Sahnya berjamaah berbelakang. Nah, bagaimana pemahaman fikih imam? Ya, beragama Islam, berakal sehat, sudah balik dewasa, imam harus seorang laki-laki bagi yang jamaahnya laki-laki, ya kan? Suci daripada hadas. Oh, yang jadi masalah di sini adalah selalu pertanyaan saya singgung, imamnya itu misalkan belum dewasa. Ya, ada hadis dalam Sahih Muslim rupanya ternyata pernah seorang mumayyiz jadi imam. Di dalam hadis itu namanya Abu Salmah, dia masih kecil tapi hafalannya sangat bagus, bacaannya sangat bagus, maka yang di belakangnya dewasa berimam. Namun ulama mengatakan kalau masih mumayyiz dia bolehlah untuk sholat sunnah. Tapi kalau dijadikan imam tetap makruh. Itu yang difatwakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena itu akan bisa menjadi di belakang. Tapi sesekali bisa. Atau imam yang lebih tua tidak ada, hanya dia maka digantikannya bisa. Biasanya umur 11 tahun, 12 tahun, tapi hafalannya, bacaannya bagus. Misalkan di Ramadan dia hafal Quran, bagus bacaannya, ya bisa dijadikan di sholat sunnah seperti itu. Kemudian ya saya siapa yang diutamakan menjadi imam, yang hafal Al-Quran atau yang paling faqih? Sebagaimana kita sebutkan bahwa dalam metode memfatwakan, apabila sepakat ulama itulah yang difatwakan. Ternyata mayoritas ulama mengutamakan orang yang paling faqih, paling paham tentang fikih sholat. Tahu dia sunnahnya, tahu wajibnya, tahu membatalkannya, tahu makruhnya fikih sholat. Karena begini dia, banyak kita sekarang ini, saya pun kadang saya rasa walaupun sahnya kan tidak sahnya saja, kan kita ingin khusyuk, apalagi sholat tarawih. Pertanyaannya, orang bertanya, masihkah membaca doa iftitah ketika tarawih? Iya, disunnahkan. Apa dalilnya? Ada Rasul sholat tahajud dia membaca doa iftitah. Iftitahnya tapi di Al-Akbaru Kabiro. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardh alimul ghaib wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini karena dia makhtalifa fihi haqqi bi'irnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nah, itu kita sholat tahajud. Oh, saya enggak hafal, yang hafal saya yang pendek. Subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka wa tabarakasmuka wa la ilaha ghairuka. Ini yang dipakai mazhab Abu Hanifah. Lalu yang dipakai mazhab Ahmad bin Hanbal, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Hafal kan? Sampai akhir. Lalu yang dipakai oleh Imam Syafi'i, digabungkannya dua, janganlah menjadi perbantahan. Ini pun perbantahan juga saya lihat di tengah-tengah masyarakat, gara-gara menggabungkan dua hadis. Doa kita itu juga berarti itu sudah dua. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Itu sudah satu. Nah, lalu kalau dia memisahkan wajah tu wajahiyah illadzi fataras sama wati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati sampai akhir. Itu dua iftitah. Oh, saya mau membaca satu doa iftitah saja, wajah tu wajahiyah silahkan, tapi jangan baca ini wajah tu wajahiyah karena dia di awal. Tapi ada juga membantah, kenapa ini wajah ada ini itu kan kata sambung. Karena ada di sebelumnya makanya dibuatnya ini. Nah, itu kan bahasa. Pertanyaannya, mengubahkah makna dia? Tidak.
Oh, saya tidak mau pakai ini. Oke, kalau gitu baca dari wajah ke wajah dia. Kalau begitu, kalau imam tarawih dia, bacalah yang pendek. Misalkan Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kan fikihnya. Ini kadang belum sempat kita ruku, dia sudah i'tidal. Bagaimana lagi dapat khusyuknya? Iya kan? Inilah yang kita harus memahamkan. Lalu kemudian fikih imam itu dia baca satu-satu ayat. Kalau terus menerus satu ayat itu dia apakan? Ya, kurang baik. Kenapa? Ya, makna juga tidak sempurna. Kemudian menyalahi hadis riwayat Abu Dawud. Apa itu? Man qara'a aqalla min 3 ayatin lam yafqah. Hadis hasan, berarti hujjah. Barang siapa yang membaca kurang dari 3 ayat dalam sholat adalah dia belum faqih, belum memahami. Berarti banyak kali imam kita yang belum faqih. Maka dari itu, siapa yang lebih duluan dijadikan imam? Yang faqihkah atau yang lebih banyak hafalannya tapi kurang faqih? Yang faqih. Ada yang faqih. Dari mana kita memahami dia faqih? Memahami sah batalnya sholat. Dia pernah belajar fikih. Di mana itu belajar fikih? Di sekolah pesantren atau di madrasah. Lalu sekolahnya lagi kualifikasi akademiknya bisa bahasa Arab, masya Allah. Itu tandanya dia lebih faqih. Lalu ada memang sekolahnya di SMP, karena kebetulan hafalannya bagus, ditarik untuk menghafal. Inilah yang harus hati-hati. Tidak hanya hafalnya saja. Karena kadang saya lihat Allahu Akbar waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung harusnya berhenti dulu dia sebagusnya, sunnahnya. Karena ada hadisnya, karena Rasulullah SAW yaqra'u saktatan sakta. Adalah Rasulullah SAW membaca berhenti. Artinya tidak langsung. Kasih dulu. Jangan buat orang di belakang sampai lari, bukan lari pagi lagi, sudah lari siang kan susah. Melarikan diri. Akhirnya dia pun apa? Itu kejadian termasuk dulu di kepolisian ini sering kejadian seperti itu. Semua itu Buya, sholatnya imam kemarin itu macam apa? Naik kereta api. Kenapa rupanya? Tak sempat kami baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi sekali pun. Berarti kan gak amanah lagi imamnya itu. Berarti bahan evaluasi bagi BKM yang seperti ini. Ini sering di pesantren pun begitu. Udah diingatkan nanti, tapi siapa BKM-nya, siapa apa yang bertanggung jawab di situ, banyak seperti itu. Jadi orang kita yang sakitnya lagi, yang sayangnya, anak-anak ini sudah hafal, tapi ketika tarawih tidak digunakan tertib hafal. Itulah dibaca satu-satu ayat, akhirnya dibacanya tabarakal mulk, tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tak sampai habis 30 ayat. Karena 20 ayatnya. Cepat selesai memang. Makanya memang perlu juga kita, kalau saya lihat, kalau ingin cepat, jangan terlalu banyak dikelang-kelangilah. Kalau bisa disingkatkan. Sebenarnya singkat yang 20 itu pun. Iya kan? Ini kan karena Al-Khalifatul Ula, berbantah pula itu. Mana yang benar, Al-Khalifatul Ula atau Al-Khalifatul Awal? Enggak, dua-duanya benar. Itu yang tak paham mazhab. Coba lihat di Kawakib Durriyah, bahwasanya benda yang maknanya laki-laki, lapasnya perempuan, itu bisa dimuannaskan, bisa dimuzakkarkan. Berarti Al-Khalifatul Ula kembali kepada lafaz. Al-Ula itu perempuan, Al-Khalifatul Awal muzakkar, berarti kembali kepada makna. Jangankan itu, ja'a rajulun, itu wajib ja'a rajulun. Tapi ja'a rijalun, itu yang paling banyak diketahui orang.
Tapi sahkah dibaca ja'at rijalun? Sah. Jangan salahkan itu. Ah, kan laki-laki. Iya, maknanya laki-laki, lafaznya perempuan. Banci itu lafaz banci namanya. Tidak hanya batu bata saja yang bencong. Rupanya ada juga kalimat bencong. Kalimatnya, contoh, tolhatu. Tolha nama laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki kan? Tapi ada tunya. Lafaznya perempuan. Berarti bisa dibaca ja'at tolhatu sah. Ja'at tolhatu sah. Sama dengan al-khalifatul ula. Makanya kami diskusi dengan almarhum Profesor apa, bingung dia. Tak begitulah Pak. Dua-duanya boleh. Akhirnya dialihkannya pembicaraan itu. Makanya ada buku almarhum Profesor Ramli itu salah itu. Dia tetapkan hanya al-khalifatul awal. Boleh dua-duanya. Al-khalifatul ula, al-khalifatul awal. Berbantah pula itu. Maka berbantah. Jadi jangan anggap setiap orang yang profesor itu sudah mahir kali dalam nahu. Enggak juga sih. Enggak. Betul itu. Saya pernah dengan profesor berjumpa baca kitab dia, tapi dia menjadi seorang handal di dalam apa? Aku sudah aku membaca ini. Jadi bapak bagaimana? Doktor dulu. Kan bingung kita. Nah itu. Mereka hanya logika yang ada. Tapi itulah dibangun di perguruan tinggi kita. Mana ada itu ahli hadis keluar dari UIN? Kecuali orangnya berasal dari pesantren. Nah itu berarti bukan ilmu UIN itu yang dia dapat. Dia dapat dari ilmu pesantren, pondok pesantren. Nah ada itu. Baik. Ini saya mau sampaikan kepada para khotib. Ulama berbeda pendapat tentang rukun khutbah. Ada yang mengatakan cukup satu saja. Nah, kalau sekarang nggak apa-apa begini ya. Saya katakan. Udah nggak usah lagi kan? Karena sudah lewat. Hanya satu saja. Yang penting ada di situ pujian dan sana kepada Allah. Nah, itu Abu Hanifah. Oh, dah sah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah kita memperbaiki diri. Kan nggak takwa nih. Barakallahu walakum. Selesai, turun dia. Khutbah pertama, baru khutbah kedua, gitu juga. Sah. Tapi kalau di tempat lain dibikin begitu, di tempat jamaah nanti kan. Yang kedua, ada yang melihatnya hanya dua rukun. Imam Malik. Apa itu? Cukup dengan tafsir wa tanzir. Kabar gembira dan peringatan. Ingatkannya, bertakwalah kepada Allah. Karena dengan takwa engkau akan memperoleh ganjaran surga. Kan jadi berat. Tapi dan kemudian kalau engkau tidak bertakwa, engkau akan mendapatkan ganjaran neraka. Udah selesai, turun dia. Tinggal khutbah kedua lagi. Kan gitu. Dan sepakat ulama khutbah kedua ada. Lalu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan rukun itu 4. Atau alhamdulillah, ya kan? Baca Al-Qur'an, wasiat takwa, mau'izah di dalamnya. Kalau Allah maghfiril muslimin wal muslimat tidak wajib, yang penting doa. Betul itu. Kan ada. Cuma ada yang menyebutnya 5 untuk di khutbah pertama. Ini maksud saya. Ini juga pesan ini kepada BKM dan kepada khotib. Kalau kita khotib, lakukanlah yang lebih lengkap. Karena lebih lengkap itu tidak akan membawa apa, dampak negatif. Tapi kalau kurang malah bisa terjadi. Itu lebih hikmah. Jadi khotib yang lebih hikmah. Ya sekurang-kurangnya ini yang kita sebut alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Enggak usah panjang-panjang kali alhamdulillahnya. Ini kan kadang alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Sudah habis alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Panjang kali nanti. Ini tidak, ini sudah memenuhi rukun. Ayatnya baca satu ayat, cari ayat yang pendek. Sekiranya dibacanya wal asr sahlah itu sah, tapi kena dia di apa? Di makna. Makanya
sempurnakan ayat itu. Wal asri demi masa. Hanya itu saja. Ya, kan? Ada rinciannya lagi. Nah, tapi seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Menurut Imam Syafi'i tidak cukup itu, harus sempurna satu ayat. Kita cari ayat yang pendek. Maksudnya ini kita sampaikan karena seringnya di jamaah itu gara-gara ini kadang terjadi pembangkangan. Jadi bagi misalkan saudara-saudara kita yang tidak melihat wajibnya mendoa Allahumma ighfir muslimin muslimat, kan tidak salah. Ada anjuran dalam hadis kalau kita kita tidur ya, kita ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang muslim kalau dia mau tidur, dia hilangkan hasad dengki dan hatinya dan dia mendoakan orang Islam, maka diampuni dia ketika itu. Berarti kan anjuran mendoakan kan ada. Apalah susahnya kita mendoakan hanya Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kan gitu. Itu namanya hikmah di dalam meletakkan satu dalam satu khutbah. Ini sudah sebenarnya saya singgung. Sikap itu juga maksudnya saya tidak berpanjang lagi karena ada lagi berikutnya. Baik, insya Allah kita jaga persatuan itu tanpa harus kita bertahan dengan hal-hal yang sepele sehingga keutuhan kita itu tetap terjaga. Itulah yang kita maksudkan dengan Islam wasatiyah. Salah. Saya mau sampaikan. Bukan Islam wasatiyah. Kalau Islam wasatiyah itu berarti bisa membuat nantinya semacam mazhab baru. Tapi yang tepat adalah di antara keistimewaan Islam itu, di antaranya adalah wasatiyatul Islam. Ya, wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu apa? Bahwasanya Islam itu mengajarkan hal-hal yang moderat, hal-hal yang sifatnya pertengahan. Tapi pertengahan itu maksudnya yang paling mulia, itu yang tinggi. Maka kita apakan istilah itu jangan Islam wasatiyah, tapi gunakan wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam. Al-Islam wasatiyah, Islam yang pertengahan. Beda dengan wasatiyatul Islam. Berarti bahagian dari Islam itu ajarannya adalah pertengahan. Nanti kalau wasatiyatul Islam termasuk di antara keistimewaan Islam itu adalah uluhiyah, ketuhanan, ya kan? Akhlakiyah, masuk tasyri'iyah, ya kan? Itu semuanya bahagian komponen daripada ini semua. Iya. Jadi makanya wasatiyatul Islam itu yang diapakan lebih utama. Tapi kalau media menggunakannya Islam wasatiyah, sedikitnya perbedaannya. Contohnya gini, gambaran ada orang hidup untuk makan, ada orang makan untuk hidup. Beda apa sama itu? Beda sekali. Berarti kalau hidup untuk makan, dia hidup hanya mencari makan aja, nggak ada ibadah. Tapi kalau orang hidup makan untuk hidup, dia menggunakannya makan itu untuk hidup. Berarti hidup dalam ibadah, hidup dalam berekonomi, hidup dalam berjihad, hidup dalam dakwah dan sebagainya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Buya Ketua Umum yang telah memaparkan dengan materi PKM dan imam dan hadis. Karena waktu kita sampai zuhur, maka untuk sesi ini kita buka satu sesi untuk tanya jawab, baru dilanjutkan sesi kedua nanti. Dan kalau bisa to the point, silakan Pak. Kalau ada yang perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Sukama, nama saya Bang Yasodi. Ingin saya tanyakan Pak mengenai tadi soal Fatihah. Ada pernah itu imam dari Siratal ladzina an'amta alaihim itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu berhenti Pak. Jadi macam mana yang sebenarnya batal atau tidak, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKM Desa Peningkatan Akhirnya. Mohon maaf saya akan memberikan pertanyaan barangkali sederhana aja Pak. Yang pertama tentang bacaan tadi sebagai imam, yang kedua tentang khutbah ini. Pertama Pak, tadi saya Bapak jelaskan tentang misalnya imam itu salah membacanya makna ya dan sebagainya. Itu kalau dalam Al-Fatihah Pak. Kalau misalnya dalam surat ya, apakah itu juga termasuk bisa membatalkan ya, terutama bagi makmum ini. Salah dia dalam surat, bukan dalam Al-Fatihah, tapi bacaan suratnya itu memang mungkin ya kurang tepat. Ini bagaimana? Itu satu. Yang kedua Pak, syarat untuk khutbah ini yang 5 itu berlaku untuk 1-2 khutbah atau hanya 1 khutbah? Satu pertama harus itu, harus dari masalah tadi yang mulai dari akhir juga dan seterusnya, atau dua-duanya bisa tertakluk dalam 2 khutbah. Ya misalnya mungkin bacaan surah Al-Quran itu dalam khutbah kedua atau dalam khutbah kedua. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelah sini Pak ada satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita dahulu belajar kan bahwa dalam isi khutbah itu haruslah motivasi paling tidak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak sedikitnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Tapi saya dalam beberapa kasus belakangan ini sering melihat ada para khotib itu yang paling jelas saya pernah melihatnya, dia lebih sering banyak membahas tentang bagaimana kedudukan Allah di atas arsy. Dan mohon maafnya ya, ini saya lihat dari lulusan-lulusan universitas tertentu dengannya. Mungkin saya tidak mau menyalahkan mazhab yang mana, bagaimana kita usah menanggapinya, karena seringkali kita setelah khotib itu turun, maka jamaah itu lebih sering membahas bagaimana sebenarnya ini, Pak, apakah memang Allah berada di atas ars atau berada di atas ini? Bagaimana cara kita untuk mengingatkan para khotib yang kalau bisa lebih fokuslah kepada meningkatkan ketakwaan atau motivasi kepada takwa, karena kan kalau dibahas masalah teologi kan agak susah di khotib ini itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dari mana wabarakatuh. ini? Dari Mandogi. Masih. Langsung saja Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari Bapak Haji Kama tentang Fatihah. Memang salah satu yang kita sebutkan tadi yang membatalkan. Ada di sana masalah tajwid. Masalah tajwid itu termasuk diantaranya matnya. Apabila matnya kurang, kalau dia sengaja dikurangi daripada yang porsi yang ada dan ilmu yang ada pada dia, tentu pada dia maksudnya yang dipelajarinya, maka berdosa dia, tapi belum tentu mengubah makna. Itulah namanya sah tapi berdosa. Bagi dia sah, dan di belakangnya itu juga masih sah, tapi harus dievaluasi. Nah, itulah tadi gunanya BKM itu. Contoh begini, tapi ada di sana nanti seolah-olah tidak merusak memang, kurang, tapi dia masuk dalam kategori qiraah. Contoh, Maliki Yaumiddin, kan itu. Karena ada qiraah di sana yang membacanya tanpa panjang, karena memang tidak harus dengan maknanya tetap, tapi dibacanya Maliki Yaumiddin atau dibacanya Maliki Yaumiddin, karena ada qiraah seperti itu. Berarti kita yang kurang paham. Tapi
Makanya seyogianya imam itu pun dilakukannya lah yang diketahui oleh makmum, itu paling hikmah. Karena ada perkataan Sayyidina Ali, khatibun nasa biqadri uqulihim, ya, atau hibbuna, bagaimana ya, berinteraksilah dengan satu kaum sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan dipahami mereka. Tidak semua yang kita tahu itu harus kita buat, kecuali dalam majelis ilmu, karena bisa mengapakan fitnah. Bahkan ada beredar di YouTube, seperti misalkan Qiraah Warash dari Maroko disalahkan oleh seseorang, katanya udah mengubah Al-Quran, padahal tak berubah Al-Quran itu. Sama itu dengan orang Padang, pasar di atas, tulisannya pasar di atas, tapi bacaannya pasar di ateh, pasar atas, pasar ateh, iya kan? Dalam bahasa Arab ada juga bacaan itu yang qiraahnya seperti tadi. Yang seperti itu berarti ahlu qiraah. Kalau tahu kita ahli qiraah imamnya itu berarti kita yang tidak tahu. Tapi seyogianya di tengah-tengah masyarakat jangan lakukan yang membuat orang bingung. Nah, itu hikmahnya seorang imam. Lalu kemudian tajwid itu ada yang namanya waqaf ibtida. Dia berhenti pada waqaf yang betul waqaf, ya. Tapi dia berhenti yang tidak wakaf. Namun apakah itu mengubah makna? Tidak juga. Tapi itu salah, berdosa. Dari mana dalilnya bahwa itu berdosa? Misalkan ghairil maghdubi alaihim wa alaihim gitu ya. Alaihim waladdallin gitu. Itu dia tadi. Berhenti dia alaihim itu. Maka di sini dia wajib belajar lagi. Makanya kan harus dievaluasi itu. Apakah batal sholatnya? Tidak. Tetapi apakah boleh tetap dibiarkan seperti tidak? Wajib ditegur. Kalau sudah lalu itu berarti sahlah itu karena nggak mengubah makna. Tapi tajwid wajib diperbaiki. Kalau tidak diperbaikinya, dievaluasi BKM lah. Kalau dia tidak mau, kalau engkau tidak mau menyambungkan itu, maka kami tidak menggunakan kau lagi jadi imam, karena itu bisa kita berdosa membiarkan bacaan yang salah. Nah itu kan nggak berubah maknanya, tapi berdosa. Dalilnya al-akhdhu, dalam syairnya Imam Al-Jazari, al-akhdhu bit-tajwidi hukmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu bi annahu bihi ilahu an zana wa hakadha bihi ilaina wassalam. Dalam tidak batal tetapi berdosa, haram kalau dalam Fatihah. Tadi dari Al-Huda ya Pak Yansi. Bacaan dalam surat apakah yang membatalkan? Tentu dalam Fatihah, ya. Dalam fikih bisa kita baca dalam kitab Kifayatul Akhyar, bisa juga dalam kitab Majmu' dan lain-lain sebagainya. Yang mu'tabarah bahwasanya bacaan yang bisa membatalkan sholat itu adalah pada Fatihah apabila salah. Bagaimana dengan surah yang apa? Tentu kembali kepada tajwid tadi. Bisa saja imam itu lupa dia. Kalau dalam Fatihah lupa dia, batal sholatnya. Misalkan melompat, Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin, langsung ke ayat berikutnya melompat. Maka lupa. Kalau dia salah batal sholatnya. Kalau dia ingat. Nah ini sulitnya kadang di dalam sholat berjamaah ini. Kalau sendirian bisa kita apa? Tidak dibatalkan sholat, tetapi dianggap hilang hangus itu, tambahin 1 rakaat lagi. Tapi di dalam sholat berjamaah payah kadang orang jadi mufaroqah. Makanya perlu fikih itu tidak hanya imam saya yang tahu, tapi begitu caranya. Karena dia salah, sudah hilang apa? Tak pala dibatal, karena tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau dia tetap salam dengan itu batal. Dia mau wajib mengulangi sholat. Jadi mana tahu seperti itu,
lupa dia Fatihah, melompat ke ayat 3, ya kan? Ingat dia sholat 4 rakaat. Dianggaplah batal itu, maka diganti satu lagi. Jadi nggak terus dibatalkan. Tapi kalau dia nggak mampu ya karena ketidaktahuan, ya batal lah, diulang sholatnya. Tapi kalau dalam surat lupa dia, makanya perlu yang di belakang mengingat. Kita ingat, ini belakang tahap Al-Quran pula. Disinilah mengingatkan itu pun ketika dia mengulang-ulang. Maka imam itu kalau memang dia lupa dia dalam surah lalu terus sholat, maka sahlah sholatnya itu. Tapi kalau dia lupa lalu kemudian diulangnya, tak ada membantunya, maka berlakulah di situ firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang kamu mampu membacanya. Bolehkah pindah dia kepada ayat yang lain karena nggak ada yang bisa membantunya? Boleh. Atau misalkan dia sudah baca 2 ayat, ketiga ayatnya lupa dia, akhirnya nggak ada membantu, dicukupkannya 2 ayat nggak apa-apa, tapi dia baca sempurna ayat yang kedua itu kembali dan berhenti dari situ, baru dia misalkan ruku. Karena dia dalam Fatihah, dalam surah bukan Fatihah. Apabila tidak disengaja dan tidak ada yang mengingatkan dan kemudian atau lupa dia, maka sahlah sholatnya dalam Fatihah yang lebih kemudian dominan dalam membatalkan sholat. Apakah rukun-rukun yang 5 itu wajib pada 2 khutbah? Seperti yang kita sebutkan, ada 5 tadi di awal, itu wajib itu. Apakah wajib berurutan? Di asyhadu an la ilaha illallahnya itu yang pertama tidak wajib berurutan. Kalau bacanya sholawat duluan, asyhadu an la ilaha wajib. Tapi ada ulama mengatakan wajib berurutan, kita ambil yang ini, makanya kita berurut. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahumma sholli, kemudian wasiat taqwa, kemudian sunnah. Ini pun terjadi khilaf ulama, apakah ayat duluan atau wasiat taqwa? Ini boleh. Seandainya terjadi seperti itu, tidak mengubah arti daripada rukun itu di dalam wasiat taqwa dan ayat. Ini yang 5 inilah yang komplit, tentu wajib diapakan. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan tidak wajib syahadahnya, kan gitu. Jadi bagaimana dengan yang berikutnya? Kalau berikutnya adalah yang wajib adalah pada alhamdulillahnya sebagaimana dalam kemudian juga kalau syahadah dia tetap disunnahkan dibaca di situ karena sudah dibaca di awal. Seandainya lupa dia sahlah itu, tapi lebih bagus dibacanya. Surah sudah dibacanya di awal, tidak wajib lagi dibaca di kedua karena tadi sudah dibaca surah pertama, tidak wajib lagi di yang kedua. Tapi kalau dia mau baca karena ada kaitannya dengan sholawat, alhamdulillah. Tapi sholawat tetap wajib dibaca, kemudian doa. Itu dia. Jadi urutannya itu harus kita paham. Berarti yang wajibnya diberkunya adalah alhamdulillah. Kalau syahadah sudah baca di awal, sunnah kita baca juga di dalam karena memulai khutbah kedua, namanya ada hadisnya di sana. Bahwasanya kullu amrin la yudafihi bi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa huwa aqtar. Walaupun sebenarnya dia sudah kesamaan dengan yang pertama. Yang wajib terakhir di situ doanya itu menurut Imam Syafi'i. Ini yang tidak ada di mazhab yang lain. Harus dengan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tidak cukup Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, tidak, harus lil muslimina wal muslimat. Agak susah mengapakannya untuk menjaga perkhilafan itu. Kemudian sholawat juga harus nama Nabi kita Muhammad la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Abdullah wa Rasuluh, kan gitu. Dibacanya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tidak. Dari segi bahasa Arab pun salah karena belum disebut nama Nabi kita di awal. Ini yang seringan ini sallallahu alaihi. Tapi kalau sudah ada nama sebelumnya
Ya, dalam bahasa sehari-hari bisa, tapi dalam khutbah harus nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim atau Allahumma sholli ala Muhammad paling tidak. Tidak dengan Ahmad, tidak dengan Toha, tapi Muhammad. Karena ada hadisnya. Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Katakan kamulah Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ada. Itu mutlak dalam hadis itu. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kedudukan Allah di atas arsy? Ini memang dalam hal ini ya ada majelis-majelisnya. Tapi kalau itu terus yang disampaikan ternyata dalam hal itu bagusnya lebih sering di majelis ilmu. Boleh disampaikan di dalam khutbah, boleh. Ini tergantung orangnya ini apa yang dia maksud begitu kan gitu. Khotibnya itu. Ini kan dalam kajian Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Memang dalam hal ini ulama salaf dikatakan dia